Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setelah like channel Yaltisam Official. Semoga Allah sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Sehat, waras, rosa, kuat Kaisam. Masya Allah. Buat teman Kaisam yang lagi sakit juga tentunya, semoga Allah angkat sakitnya, diberikan kemudahan. Bagi teman-teman Kaisam yang di rumah majikan lagi panas, pilek, batuk, diminum panadolnya ya cuy ya. Buat teman Kaisam juga yang masih berjuang dengan debt collector dan rentenir, semoga kuat, semoga berani, semoga lunas. Buat teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Angkat gelas kalian cuy. Ya boy. Masya Allah. Oke cuy, kadang ya orang yang ngedablek ya, yang ngerepotin kita itu, kayaknya tuh hidupnya tuh mulus-mulus aja gitu di Hongkong ya cuy ya. Nah kitanya nih yang udah ngebantu, yang sok pahlawan, rela berkorban mati-matian, sampai merelakan nggak kirim keluarga demi dia gitu ya. Dianya itu ya teman kita yang ngedablek itu, cuma kitanya gitu ya cuy ya, yang kadang itu apes. Oke cuy, ini ada kasus yang menarik di mana dua pekerja migran ini bertengkar di jalan dan sampai naik ke persidangan. Ini menurut Kaisam itu buang-buang waktu kalian kerja di Hongkong aja. Andai aja kalian itu hidupnya baik-baik saja gitu ya, wis masa depannya cerah pasti cuy. Ya ini namanya setan itu ya, godanya tuh ya banyak aja akal-akalnya tuh ya. Ayo semoga kasus ini menjadikan pembelajaran untuk kita supaya kalian ini berhati-hati ya. Jangan sampai kalian itu naik sidang, wis masalah ini tuh masalah rempeyek ya cuy ya. Kenapa harus dibesar-besarkan seperti ini? Nah dampaknya apa? Dampaknya buat kita yang sudah menolong teman kita, malah kitanya yang sial. Yuk langsung aja. Oke cuy, kasusnya yang ini sekitar 1 tahun yang lalu, dimana pekerja migran ini kita sebut aja Mbak S. Mbak S ini sekarang ada di Indonesia, lagi tunggu visa ya cuy ya. Dia ini sedang proses ke Makau. Nah si Mbak S ini ceritanya udah lama juga di Hongkong ya. Nah dia ini bertemanlah dengan Mbak M. Si Mbak M ini si temen yang ngedableknya. Si Mbak M dan Mbak S ini bestie cuy, ya kan, dimana satu blok ini sering pinjam-pinjaman duit ya cuy ya. Termasuknya Mbak M dan Mbak S ini udah terkenal nih di blok itu. Si Mbak S di blok 1, si Mbak M di blok 2, jadi cuma beda blok ya, kan ada ya rumah seperti itu. Singkat cerita, si Mbak M ini doyan ngutang cuy, nyuruh si Mbak S ini untuk bantuin nutupin bank kalau kurang ya kan. Kalau misalkan dia ini apa namanya ditagih sama orang yang utangnya gede, selalu datangnya ke Mbak S ya. Sampai pada di titik dimana Mbak M ini ngeblok nomornya si Mbak S. Si Mbak S ini ya kecewa ya, sakit hati. Orang kamu aja ini masih punya utang sama saya gitu. Utangnya itu sekitar 13.000 ya cuy ya. 13.000, tapi si Mbak S ini menutup hutangnya Mbak M ini yang di luar itu berbunga. Ya jadi dia ini ya agak sedikit banyak ya membantu si Mbak M ini. Singkat cerita, wis udah pusing banget ini si Mbak M ini nggak bisa bayar hutang ya. Akhirnya nomornya Mbak S di blok, yang Mbak S ini ya kecewa ya. Naik tuh ke bloknya Mbak M, digedok-gedok rumahnya, tok tok tok, majikannya yang buka. Kenapa katanya? Ini saya mau nyari teman saya. Kenapa? Ternyata si Mbak M ini sudah playing victim cuy, sama majikannya ini udah ngomong ya kan, mungkin si Mbak M nya juga udah punya utang bank dan lain-lainnya ya, jadi majikannya itu ya begitulah. Nah katanya sih cuy, si majikannya ini, suaminya ini kerjanya di bagian kolektor hutang kayak gitu. Jadi mungkin tahu permainan ya, permainan hutang yang berbunga-bunga, sehingga si majikannya ini melindungi si Mbak M. Jadi pasang balon nih majikannya ini ya, namanya kolektor cuy. Ya kan, terus dilindungi nih Mbak M ini dari awal juga. Dia Mbak M ini jaga anak silo, umurnya 5 tahun. Nah singkat cerita, pas Mbak S naik nih ke rumah majikannya, diadang dulu sama majikannya. Harusnya kamu yang bayar kelebihannya, kan utangnya cuma segini katanya. Dia udah nyicil udah lebih katanya. Malah digituin sama majikannya. Akhirnya si majikannya itu maksa Mbak S untuk memberikan nomor telepon majikannya. Ya nggak mau lah, apa hubungannya sama majikan saya? Iya kan, ini majikannya nih kepo keras banget nih Mbak M. Kayaknya cocok ini punya pembantu kayak gitu ya. Ini majikan sama Mbak M ini cocok jadi satu. Singkat cerita, akhirnya karena si majikannya si Mbak M ini chat terus sama Mbak S, kalau mau bayar katanya cuy, mau bayar. Wah ya senang ya Mbak S ya, aduh
mau bayar ini majikannya, tumben sekali, biasanya ngajak debat ini ya. Tenang. Akhirnya pinta nomor majikannya. Nah, Mbak S juga ngomong nih sama majikannya, saya nggak mau lancang mem, tapi majikannya si Mbak M itu mau bayar hutang, tapi dia harus melalui majikannya si Mbak S ini. Akhirnya ya majikannya Mbak S karena tahu kondisinya seperti itu, ya udah nggak apa-apa, kasih aja nomor saya Cece katanya. Akhirnya dikasihlah tuh nomor teleponnya si majikannya Mbak S. Akhirnya si majikan ini bukannya malah bayar, malah ngomong yang enggak. Waduh, ini jiwa-jiwa kolektornya ini mendarah daging ini. Nah, singkat cerita, jadi akhirnya si Mbak S ini kesel ya, majikan saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Ini kan urusan saya sama si M, si Mbak M-nya tuh ya santai aja gitu cuy, kayak sudah menghebohkan perduniaan majikan ini ya kan, tapi santai aja gitu tuh. Aduh, ya kok bisa ya selamat kayak gitu. Dali-dali katanya sih utang sama majikannya udah 30.000. Jadi majikannya tuh nggak mungkin juga mau termination. Terus satu sisi juga si Mbak M ini kan jaga si anaknya. Singkat cerita si Mbak S ini chat grup yang ada di blognya. Kalau kamu nih nemuin si Mbak M nih di jalan ya atau di blog, WhatsApp saya mau nemuin. Akhirnya si pasukan grup ini, Cici itu ada Mbak M itu di bawah flat sama anaknya lagi makan ya kan. Biasa kalian itu kan kalau di bawah flat itu ngelihat dari jendela itu itu target sasaran empuk. Akhirnya si Mbak S ini karena ada Mbak M nih informasinya di bawah, izin lah tuh sama majikannya, majikan boleh nggak saya turun sebentar, saya mau nagih itu si M ada di bawah katanya. Ya udah boleh Cece, ya majikannya juga termasuknya baik ya cuy ya, karena udah tahunan ini kerja sama majikan ini. Pas turun, kamu tuh gimana sih? Kapan bayar hutang kamu itu? Saya tuh udah baik bayarin kamu kayak gitu. Terus akhirnya si Mbak M itu kayak mau kabur cuy, ya kan? Karena mau kabur si Mbak S ini mau nahan. Jangan kabur dulu. Ngapain kamu kabur? Gimana nih urusan sama saya? Akhirnya cuy, kecakarlah tuh si tangannya si Mbak S sama si Mbak M. Ya namanya kita dicakar ya cuy ya. Ya refleks dong ya, si Mbak S ini malah jambak rambutnya si Mbak M. Twing gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya mereka bertengkar. Nah si Silonya ini si umur 5 tahun ya, dia itu meluk si Mbak S dari belakang. Jadi Mbak S nya yang dipeluk, yang lagi jambak cece-nya itu. Terus ngomong, jangan jambak cece saya katanya. Enggak katanya enggak. Iya kan, ini kita ribut di depan anak majikannya ya kan. Akhirnya apa? Ya akhirnya karena si anaknya itu meluk si Mbak S ya dari belakang ya kan, kalian bayangin aja si Mbak S dipeluk dari belakang, jangan jambak cece saya. Itu pun karena dicakar duluan ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya dilepaskan. Bukan sampai itu aja cuy, mungkin si Mbak M juga menjalankan play victim lagi nih, ngomong sama majikannya kalau dia ini dianiaya sama Mbak S. Akhirnya 3 polisi datang ke rumah majikan si Mbak S. Tok. Cece katanya, kamu ikut saya katanya ke kantor polisi cuy, dipokingin sama si Mbak M sama majikannya itu. Akhirnya singkat cerita nih ya, si Mbak S ini karena dia ini dipaksa ngaku nih di pihak kepolisian, ya saya nggak mau ngaku lah kak, orang saya nggak ngelakuin aniaya ya kan. Akhirnya naik sidang cuy. Akhirnya karena si Mbak S ini nggak apa-apa, lebih baik saya mendekam di penjara daripada saya itu harus mengakui apa yang tidak saya lakukan ya kan. Pengakuannya si Mbak M ini ke pihak polisi dan masuk pengadilan ini ngomongnya kalau si Mbak S ini jambak rambut sama nendang si perutnya itu, iya kan. Aneh-aneh aja kasus utang piutang kayak gini sampai naik persidangan di sana cuy, di sidang Satin ya, di pengadilan Satin. Nah sesampainya di sana nih ya, udah nih dalam proses untuk menunggu persidangan itu ya Mbak S ini harus wajib lapor karena posisinya tahanan luar ya, belum divonis dia ini bersalah atau enggak. Oke, singkat cerita, sidang pertama itu dilakukan. Ini setelah investigasi ya sekitar 4 bulan 5 bulan, naik sidang di depannya hakim. Ini sidang pertama, ini si Mbak S ini ngomong sama hakim, saya tidak melakukan apa-apa yang dituduhkan kayak gitu, saya cuma menagih uang saya segini, dan itu pun saya juga nggak memakai kekerasan itu cuy. Tiba-tiba pintu dibuka tuh persidangan, ternyata si Mbak M sama majikannya masuk ke ruang sidang. Ini udah nggak molemo ya, udah nggak punya etika ini mereka ini ya. Harusnya itu kan tersangka sama apa namanya kedua belah pihak itu nggak boleh cari satu ruang sidang ya kan. Akhirnya wes itu pembacaan pengakuan si Mbak S ya kan. Si Mbak M-nya juga ditanyakan itu di sidang ketiga. Nah sidang kedua itu pembacaan bukti ya cuy ya. Nah sidang ketiga ini si Mbak M ini ditanya sama hakim,
apa sebenarnya teman kamu yang dilakukan sebelumnya nih? Karena melihat kegigihannya si Mbak S karena merasa tidak bersalah, akhirnya diberikan pengacara yang good, terbaik. Wis, masya Allah, penerjemahnya juga baik-baik, ya kan? Akhirnya si Mbak M ini dengan play victimnya, ya namanya juga orang bohong ya cuy ya, merangkai kata-kata hakim bisa kadalin ya. Akhirnya dia ini ngaku kalau misalkan si Mbak S ini jambak sambil nendang perutnya. Terus hakim itu nanya, ada nggak bukti visumnya? Kamu ngerasa keluka nggak? Ada buktinya nggak kalau kamu itu ada? Nggak ada pak, katanya. Kayak gitu aja. Ternyata senjata makan tua nih, dimana pengacaranya nih yang dipilih yang terbaik nih untuk dampingi Mbak S nih, nanya nih, kamu yakin nih kayak gini? Saya punya bukti loh yang lebih akurat. Nah, ditunjukkan kepada hakim bahwa pertama, karena si Mbak S ini jambak, kenapa? Dikarenakan si Mbak M ini melakukan pencakaran terlebih dahulu. Wes, akhirnya apa cuy? Akhirnya divonis tidak bersalah setelah menjalani persidangan hampir 1 tahun. Dimana saat 1 tahun ini sidang selesai, ini kan sudah ada sertifikat kalau bebas ya atas tuduhan kekerasan itu cuy. Ini Mbak M ini kan ngerjain hakim, gregetan banget sih kayak Sam sama Mbak M. Ada nggak sih orang kayak gini di Hongkong? Banyak kayak Sam kayak gitu tuh, teman saya juga sama kayak gitu, masya Allah. Jauhi aja teman-teman toksik kayak gitu, jauhi aja cuy ya, kita selamatkan hidup kita sendiri ya kan. Jangan sampai kayak Mbak S nih, sialnya sampai sekarang ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya setelah dinyatakan bebas, terus si hakimnya ngomong, kamu boleh menuntut hutang piutang yang ada di Mbak M ini melalui small claim tribunal ya, dimana small claim tribunal ini adalah pengadilan kecil yang mengurusi hutang piutang di bawah 75.000 dolar Hongkong. Buat kalian yang ditipu-tipu nih teman kalian boleh mengajukan klaim ke small claim tribunal, dimana kamu bisa ngeklaim tuh, ini pak KTP teman saya yang nipu saya nih pak, coba pak saya mau ngeklaim itu uang saya ya kan, daripada kita uangnya hilang 100.000 dolar Hongkong, lebih baik kita ajukan nih ke ke small tribunal ya, kalau misalkan hutang kita di bawah 75 ya. Jadi biarin aja nih hakim yang memutuskan ini teman kita ini untuk bayar ya kan, kita cekal aja teman kita yang punya hutang di sini itu melalui small tribunal ya, supaya KTP-nya itu bisa terdaftar ke imigrasi. Di mana kayak Sam? Ada di Google aja, small claim tribunal. Nah, di sini kamu datang aja ke sana untuk mengajukan klaim uang kamu yang ditipu ya. Tapi ini bukan uang bank ya, uang kamu sendiri, uang pribadi ya kan. Boleh kamu ajukan. Oke cuy, jadi intinya apa Sam? Ya wis, intinya udah bebas. Saat bebas itu kan si Mbak S ini niatnya mau mengajukan klaim ke tribunal, ternyata visanya mendekati finish. Nah, kata majikannya tuh, mungkin majikannya juga udah risih juga ya, atau sudah tidak membutuhkan tenaganya Mbak S, ngomong ya sudah kamu pengajuan klaim sambil kita ngebreak dulu aja deh ya, kita selesaikan kontrak dulu, saya kasih long service kamu juga, udah semuanya dikasih ya cuy ya. Jadi dengan majikan yang kemarin itu sudah putus, sampai pada akhirnya visanya habis, si Mbak S ini pulanglah ke Indonesia. Sampai saat ini lagi pengajuan ke Makau. Ayo cuy, kita bahas kasus ini. Nah inilah, biasanya orang yang ngedablek gitu ya, sebenarnya Allah memberikan kesempatan dia masih aman-aman aja di Hongkong. Sebenarnya ini ngulur waktu supaya dia ini tobat nggak sih? Masih dikasih kesempatan kerja, berubah nggak sih? Ya kan? Tapi kalau misalkan sampai tahunan tetap aja tingkah lakunya seperti itu, ya nauzubillah min dzalik ya. Ya kita lihat aja, tinggal lihat aja ya kan. Jayanya manusia itu sampai kapan sih cuy? Iya kan? Cuma kita ambil pembelajarannya nih dari Mbak S. Kita sudah menolong teman, kita sudah sesakit itu demi teman, ya kan? Kita juga harus sakit hati mengejar uang kita sendiri loh cuy, ya kan? Kita bantu bayarkan hutang teman kita nggak tahu terima kasih, ya kan? Sampai akhirnya kita membuang waktu di Hongkong, pikiran, tenaga, ongkos ya kan, untuk menghadiri sidang-sidang play victimnya si Mbak M ini, ya kan? Kurang diajar kan? Harga diri kita udah diinjak-injak gitu cuy. Kayak Sam itu greget nih sama tipe-tipe kalau orang yang kayak Mbak M nih, harusnya minta maaf malah bawa polisi jemput si Mbak S ya. Nah, maka dari itu nih, teman-teman kayak Sam, tipe-tipe yang kayak Mbak S ini masih banyak di Hongkong. Ya, mulai sekarang ya, udah stop. Kalau teman kita itu minta untuk dibayarkan bank atau mengambilkan paspor atau nangis-nangis dia itu mau finish nggak ada paspornya, udah ngomong aja, aduh saya nggak punya duit gitu. Iya, kemarin uangnya baru dikirim sama keluarga. Berbohong untuk kebaikan ya nggak jadi masalah, kita juga belum tentu pasti gitu dia itu jujur atau enggak gitu ya kan.
Iya, jadi lebih baik kita memberikan untuk makan aja. Ini saya cuma bisa bantu 200 gitu. Udah, kamu nggak usah balikin juga nggak apa-apa. Berkahnya dapet, amalnya dapet, kitanya juga nggak mudorot ya. Biar apa namanya silaturahim kita juga nggak putus gara-gara uang. Oke? Nah, buat kayak Mbak M kayak di luar sana, ini banyak juga nih tipikal orang kayak Mbak M ya. Jangan berbangga dan jangan bersombong, kamu itu masih diselamatkan sama Allah. Kamu masih diselamatkan di sini, harusnya kamu itu berubah menjadi lebih baik. Jangan sampai azab. Kira-kira gimana ya cuy ya nyentil orang-orang kayak gini. Nah, Kaisam dia mah cuma di Facebook aja bahagia, padahal hatinya itu rapuh. Sok tahu kalian itu. Aduh, Masya Allah, semoga kita terhindar ya dari semua kisah-kisah play victim teman-teman kita ya kan. Dunia berasa panggung sandiwara wese. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Ada loh ya, gara-gara sepele aja bisa sampai naik hakim ya, dikerjain ini sama Mbak M ini. Aduh ya, udah cocok pokoknya majikan sama Mbak M itu. Keren majikannya, debt collector. Aduh, gimana nih pendapat kalian tentang kasus ini? Kita doakan Mbak S semoga dimudahkan lagi proses bekerja di Makau. Semoga dengan hidup yang baru lagi bisa berdamai, memaafkan. Ini pembelajarannya. Ingat ya, saat kita bermain riba, bukan hanya pelaku ribanya, tapi kita saksi ya kan, yang mendengar semua proses itu terjadi, kitanya juga ikut sial. Jadi dari itu udah kita jauh-jauh aja, kita hidup apa adanya aja, kita ya bersyukur aja ya. Mungkin itu aja sharing hari ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambui.